Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Bahiyah dari Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar komunikasi kantor. Tahukah kalian komunikasi kantor itu seperti apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pahami bersama materi yang akan saya sampaikan. Tetap tonton terus video ini ya sampai akhir. Definisi dari komunikasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yakni communico, yang berarti membagi. Yang dimaksud ialah membagi gagasan, ide, atau pikiran antara seseorang dari orang lain. Kemudian, communico itu berakar dari kata komunis yang artinya sama arti atau sama makna. Oleh karena itu, komunikasi merupakan keterampilan seseorang yang sangat penting dalam kehidupannya. Sebab sebagai makhluk sosial, komunikasi menjadi alat untuk dapat berhubungan dengan orang lain di lingkungannya, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Untuk itu, diperlukannya komunikasi kantor untuk proses penyampaian informasi, instruksi, atau perintah mengenai pekerjaan atau tugas. Selanjutnya ada fungsi komunikasi. Yang pertama, kendali, yang berarti bertindak sebagai pengendalian perilaku seseorang anggota dengan beberapa cara, sebab setiap organisasi mempunyai wewenang dan garis panduan format yang harus dipatuhi oleh karyawannya, atau setiap organisasi memiliki wewenang pada setiap divisinya. Yang kedua, motivasi, yaitu membantu perkembangan motivasi karyawan agar tidak bekerja di bawah standar. Yang ketiga, ungkapan emosional seseorang, yakni mekanisme fundamental dengan menunjukkan rasa kekecewaannya dan rasa kepuasannya. Dan yang keempat ada informasi, yang berarti memberikan informasi untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data guna menimbang pilihan alternatif pada saat pemilihan keputusan. Kemudian ada faktor-faktor komunikasi. Yang pertama, credibility atau kepercayaan, yakni kepercayaan antara komunikator dan komunikan sehingga dapat mempercayai dan saling memerlukan. Yang kedua ada konteks atau perhubungan, yakni menjaga hubungan erat antara komunikator dan komunikan sehingga terjalin komunikasi dengan baik dan tidak ada kesalahpahaman. Yang ketiga, konteks atau kepuasan, yang berarti ketika berita atau pesan dari komunikator dapat diterima dan dimengerti oleh komunikan. Kemudian ada clarity atau kejelasan, yakni berita atau pesan jelas mulai dari isinya maupun tujuan yang hendak dicapai. Kemudian ada continuity dan konsistensi, yang artinya kesinambungan dan konsisten, yang diperlukan komunikasi secara terus-menerus dan konsisten. Kemudian ada capability of audience, yaitu kemampuan komunikasi pada komunikator sehingga harus pandai menyesuaikan tingkat pengetahuan dan pengalaman pihak pertama berita atau pesan, sehingga perlu menghindari penggunaan istilah-istilah yang sukar dipahami oleh komunikan. Yang ketujuh ada channel of distribution atau saluran pengiriman berita, yaitu menggunakan saluran pengiriman berita yang biasa dipergunakan oleh masyarakat seperti media cetak, koran, dan surat, atau media elektronik seperti radio atau televisi. Kemudian ada proses komunikasi. Apa aja sih yang dalam proses komunikasi? Yuk kita simak video berikut. Di dalam proses komunikasi terdapat yang pertama pengirim pesan atau yang bisa disebut dengan komunikator, yang berarti orang yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan atau penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. Yang kedua, simbol isyarat, dapat berupa kode atau simbol sehingga pesan yang akan disampaikan dapat dipahami oleh orang lain. Yang ketiga ada media penghubung, yaitu alat untuk menyampaikan pesan sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat ada penerima pesan atau komunikan, yaitu orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang kelima ada balkan atau feedback, yaitu tanggapan yang diberikan berupa kesan dari penerima pesan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Kemudian ada gangguan, yaitu hal-hal yang menghambat komunikasi sehingga penerima dapat salah menafsirkan pesan yang diterima atau terjadi kesalahpahaman.
antara komunikator dan komunikan. Proses komunikasi diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada proses komunikasi primer, yaitu proses penyampaian pesan atau berita yang disampaikan oleh seseorang secara langsung maupun menerjemahkan pikiran dan perasaannya, seperti komunikator dan komunikan yang berbicara langsung di kantor. Yang kedua ada proses komunikasi sekunder, yaitu proses penyampaian pesan atau berita yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan yang jaraknya jauh, sehingga menggunakan sebuah alat atau sarana yang dapat melancarkan komunikasi. Yang ketiga ada proses komunikasi linear, yaitu proses penyampaian pesan atau berita langsung menjurus kepada titik permasalahannya sehingga tanpa perantara orang lain. Yang keempat ada proses komunikasi sekuler, yaitu proses penyampaian pesan atau berita yang timbul adanya respon-respon atau feedback dari komunikan. Apa aja sih media komunikasi? Media komunikasi berfungsi yang pertama sebagai alat untuk menyampaikan informasi, yang kedua alat untuk menerjemahkan, yang ketiga alat untuk mempercepat dan mempersingkat penyampaian komunikasi, dan yang keempat alat untuk menghibur, to entertain, dan mendidik, to education. Media komunikasi dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama komunikasi audio, yang berarti alat komunikasi yang ditangkap melalui alat pendengaran seperti radio, telepon, tape recorder, dan sebagainya. Yang kedua media komunikasi visual, yaitu alat komunikasi yang ditangkap melalui penglihatan seperti surat, koran, atau surat kabar lainnya. Yang ketiga ada komunikasi audio visual, yaitu alat komunikasi yang dapat dilihat dan didengar seperti televisi, wawancara, kunjungan, dan sebagainya. Kemudian jenis-jenis komunikasi ada 2, yaitu komunikasi verbal, yaitu berarti komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan, seperti berdiskusi, mendengarkan radio, atau berpidato di hadapan banyak orang. Yang kedua ada komunikasi nonverbal, yaitu bentuk komunikasi yang dibuat dalam bentuk nonverbal dan tanpa kata-kata, yaitu seperti bahasa tubuh atau tindakan perbuatan. Komunikasi kantor dibentuk menjadi 3 bagian, yaitu komunikasi vertikal, yang berarti komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. Yang kemudian ada komunikasi horizontal, yaitu komunikasi antara anggota staf, karyawan, sesama karyawan, dan sebagainya. Kemudian ada komunikasi diagonal, yaitu komunikasi antara karyawan pada tingkat kedudukan yang berbeda saling berkomunikasi secara langsung. Apa aja sih prinsip komunikasi itu? Prinsip komunikasi ada 12. Yang pertama, komunikasi sebagai suatu proses simbolik yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada satu titik sehingga berkelanjutan. Kemudian yang kedua ada setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi, sebab tidak hanya pada saat berbicara, namun gerak tubuh, ekspresi wajah seseorang dapat terlibat dalam komunikasi. Yang ketiga, komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan, seperti percakapan antara 2 orang sahabat dengan dosen dan mahasiswa di kelas memiliki dimensi isi yang berbeda. Yang keempat, komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan, seperti setiap tindakan yang dilakukan seseorang yang tidak direncanakan sampai betul-betul disengaja. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu, yaitu proses komunikasi disesuaikan dengan tempat dan kapan komunikasi itu berlangsung. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi, yaitu berupa sapaan atau senyuman yang kita berikan kepada seseorang dibalas. Maka prediksi itu membuat seseorang lebih tenang dalam melakukan proses komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi itu bersifat sistemik, yakni berasal dari sistem internalnya, seperti lingkungan keluarga dan lingkungan di mana dia bersosialisasi akan mempengaruhi tindakan komunikasinya. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi tersebut.
Pernyataan tersebut benar adanya karena lebih memiliki bahan yang sama untuk dikomunikasikan dibanding yang berbeda latar belakang sosial budayanya. Kemudian yang 9 ada komunikasi bersifat non-sekuensial, yakni melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa apa yang dikomunikasikan itu menerimanya. Yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional, yaitu berarti terjadi proses yang saling memberi dan menerima informasi antara pihak yang melakukan komunikasi. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible, yang berarti tidak dapat mengontrol sedemikian rupa efek yang ditimbulkan dari komunikasi yang terjadi, sehingga berhati-hatilah dengan apa yang diucapkan pada saat berkomunikasi. Yang ke-12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah, yang berarti komunikasi bukan satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada.